Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello great students, how are you today? I do hope you are doing well ya. Halo semuanya para siswa dan para siswi yang luar biasa. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kabar teman-teman semua selalu baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Amin. Welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Everyone, today we are going to learn about new material. Jadi pada hari ini kita akan belajar materi yang baru. What is it? Apa itu? As you can see on the screen, we are going to learn about chapter 3, Journeys to the Fantasy Worlds. Jadi seperti yang terlihat di layar teman-teman semua, pada hari ini kita akan belajar bab 3, perjalanan ke dunia fantasi. Ya, untuk bab 3 ini tentu saja masih termasuk ke dalam materi bahasa Inggris kelas 9, English for Nusantara. So everyone, are you ready to start our lesson today? Apakah siap untuk memulai kelas kita pada hari ini? Thank you so much. Without further ado, let's get started. Everyone, the first thing that we are going to know is about vocabulary or word books. Jadi hal yang pertama yang akan kita ketahui yaitu terkait dengan kosakata atau kotak kata ya. Di sini ada beberapa vocabularies atau kosakata. Mari kita sama-sama simak. Untuk yang pertama ada was sucked ya, tersedot. Ada brave, pemberani, ada ordinary person, orang biasa, dan ada night outfit, pakaian kesatria. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang how to use was and were. Bagaimana menggunakan was and were atau to be was and were ya. When we tell a story, we may need to express some situations that do not involve actions. For example, we may need to talk about conditions, situations, and facts in the past. Jadi teman-teman semua, saat kita bercerita, kita mungkin perlu mengungkapkan beberapa situasi yang tidak melibatkan tindakan atau aksi. Misalnya, kita mungkin perlu berbicara tentang kondisi, situasi, dan fakta di masa lalu, teman-teman. Nah, oleh sebab itu, maka kita menggunakan was dan were, teman-teman ya. Was is used with a singular subject and were is used with plural subjects. Jadi untuk was digunakan dengan subjek tunggal, teman-teman ya. Dan were itu digunakan dengan subjek jamak, teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan di sini, teman-teman. For examples, untuk contohnya, contoh yang pertama, there was a strange message from the game. Ada sebuah pesan aneh dari game tersebut. Contoh yang kedua, masih menggunakan was, teman-teman. He was no longer at home. Dia tidak ada lagi di rumah. Dia laki-laki tidak ada di rumah. Tidak ada lagi di rumah. Nah, untuk was, kita juga menggunakan was biasanya untuk she, ya dia perempuan, it, ya, kemudian juga I, begitu. Nah, sedangkan untuk were, biasanya kita gunakan untuk subjek you, we, they, dan untuk yang jamak, ya. Contohnya, they were also gauntlets on his hands, ya. Ada juga sarung tangan di tangannya. Dan contoh yang kedua adalah there were mangrove trees everywhere. Ada pohon bakau di mana-mana. Nah, itu dia beberapa contoh ya terkait dengan penggunaan was dan were di dalam kalimat. Baik, selanjutnya kita akan belajar terkait dengan vocabulary atau kosakata atau juga word box di dalam buku ya atau kotak kata. Di sini ada beberapa kosakata, teman-teman. Ada curtain, tirai, ada curiosity, rasa penasaran, ada sophisticated, mutakhir, ada button, tombol, ada fasten, mengencangkan, ada rave, menyala, dan ada dizzy, pusing, teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan, teman-teman.
Di sini masih vocabulary ya yang tadi. Nah, ini untuk vocabulary yang baru, yaitu ada warehouse, gudang, ada lecturer, dosen, ada electrical engineering, teknik elektro, ada convince, meyakinkan, ada future, masa depan, teman-teman ya. Baik, oke, we move to the next slide. Kita pindah ke slide berikutnya, yaitu terkait dengan how to use an indirect speech in telling a story. Bagaimana menggunakan kalimat tidak langsung di dalam bercerita, ya, di dalam memberitahukan, ya, sebuah cerita, teman-teman. Jadi, so in a story, a character may ask something. We call it a direct speech. For example, do you know the name of this place? Asked Princess Pipit. Jadi teman-teman, dalam sebuah cerita, seorang tokoh mungkin menanyakan sesuatu, ya, menanyakan sesuatu, teman-teman. Jadi kita menyebutnya sebagai tuturan langsung atau kalimat langsung, teman-teman ya. Misalnya, ya, tadi, do you know the name of this place? Apakah kamu tahu nama tempat ini? Ask Princess Pipit. Tanya Putri Pipit, teman-teman. Nah, sedangkan teman-teman, when we tell a story, we may need to describe or to report what the characters said in the story. To do this, we can make a direct speech into an indirect speech. Jadi saat kita berbicara, kita mungkin perlu menggambarkan atau melaporkan apa yang dikatakan oleh tokoh dalam cerita tersebut. Untuk melakukannya, kita dapat mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung, teman-teman. Berikut untuk contohnya, ya. Di sini untuk contoh direct speech atau kalimat langsung ya. Do you know the name of this place? Ask Princess Pipit. Apakah kamu tahu nama tempat ini? Tanya Putri Pipit. Selanjutnya, kita ubah kalimat langsung ini into ke dalam indirect speech atau kalimat tidak langsung. Yaitu Princess Pipit, teman-teman ya, bukan Suripit. Princess Pipit asked if the man knew the name of this place. Jadi, Putri Pipit bertanya apakah lelaki itu tahu nama tempat itu, ya, teman-teman. Oke, atau nama tempat ini seperti itu. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, in an indirect speech, we change the question structure. For example, do you know? To a statement structure, for example, the man knew. Jadi dalam kalimat tidak langsung, kita mengubah struktur pertanyaan. Misalnya, tahukah Anda? Menjadi struktur pertanyaan, misalnya, pria itu tahu, ya, seperti itu, teman-teman. Kita lanjutkan. Yeah, look at more examples for yes or no questions and WH questions. In yes or no questions, we use if or whether to report the question. If is common. Nah, jadi lihat contoh lainnya ya untuk pertanyaan yes atau no dan juga WH question seperti what, when, why, who, how, begitu teman-teman. Dalam pertanyaan yes or no, kita menggunakan if atau whether untuk melaporkan pertanyaan. Penggunaan if itu lebih umum digunakan, teman-teman. Nah, di sini untuk contohnya direct speech atau kalimat atau tuturan langsung ya, teman-teman. Monita ask, do you know SMP Merdeka? Monita bertanya, tahukah kamu SMP Merdeka? Kemudian untuk indirect speech-nya atau kalimat tidak langsung, Monita ask if the man knew SMP Merdeka. Monita menanyakan apakah laki-laki tersebut mengenal atau mengetahui SMP Merdeka. Selanjutnya, teman-teman, in WH questions, we use what, where, why, who, when, or how to report the questions. Jadi dalam pertanyaan WH ya, kita menggunakan apa atau what, di mana, where, mengapa, why, siapa, who, when, kapan, or
how, bagaimana ya, untuk melaporkan pertanyaan tersebut, teman-teman. Nah, selanjutnya ini berikut contohnya ya. Direct speech. What date is today? Ask Monita. Tanggal berapa sekarang? Tanya Monita. Kemudian untuk indirect speech-nya atau kalimat tidak langsungnya, Monita ask what day it was. Monita bertanya hari apa sekarang, teman-teman. Baik, di sini masih materi yang sama ya, menggunakan indirect speech in telling a story. Nah, untuk contoh lainnya adalah direct speech terlebih dahulu atau kalimat langsung terlebih dahulu. Monita ask, where can I buy this newspaper? Monita bertanya di mana saya bisa membeli koran ini. Kita ubah ke dalam indirect speech atau kalimat tidak langsung, yaitu Monita ask where she could buy the newspaper. Monita bertanya di mana dia bisa membeli koran tersebut. Nah, itu dia sedikit penjelasan terkait dengan indirect speech dan juga direct speech, teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar terkait dengan vocabulary kembali atau word box atau kotak kata. Di sini ada beberapa vocabularies, teman-teman. Yang pertama ada excited, bersemangat atau senang. Ada created, ciptakan. Ada press, menekan. Ada observe, mengamati. Dan ada juga tiny, mungil ya atau kecil. Begitu, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan belajar terkait dengan narrative text atau teks naratif, teman-teman. A narrative entertains through dealing with unusual and unexpected development of events. Narrative often conveys messages about how people find solution to their problems. Jadi untuk naratif menghibur teman-teman ya dengan cara menghadapi perkembangan peristiwa yang tidak biasa dan tidak terduga. Naratif sering menyampaikan pesan tentang bagaimana orang menemukan solusi untuk masalah mereka, teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui stages of narrative text atau tahap-tahapannya, stage-stage dari teks naratif. Ya, di sini ada orientation, complication, resolution, dan coda. Ini seperti generic structure ya atau struktur umum dari teks naratif. Nah, di sini untuk orientation yaitu describes the setting in time and place. Jadi di dalam orientasi ini ada menggambarkan ya setting waktu dan juga setting tempat. Ya, itu bagaimana saja ya untuk waktunya kapan, tempatnya bagaimana. Nah, itu biasanya di dalam orientation atau orientasi. Selain itu di dalam orientation atau orientasi ya biasanya introduce the main characters or narrator, memperkenalkan pemain utama begitu ya di dalam teks tersebut. Selanjutnya ada complication atau komplikasi ya. Untuk penjelasannya adalah describes a sequence of events that may begin in a usual manner but then change to include events that are unusual or problematic. Jadi untuk menggambarkan urutan-urutan kejadian teman-teman pada intinya itu ya. Selain itu juga di dalam komplikasi ya, characters may express their reaction to or evaluation of these events. Jadi untuk karakter-karakter yang ada di dalam cerita itu mungkin saja mengekspresikan bagaimana reaksi mereka atau evaluasi mereka terhadap atau tentang kejadian-kejadian yang terjadi di dalam cerita tersebut ya. Selanjutnya ada resolution atau resolusi. Penjelasannya deals with the attempts to solve or overcome the problem. Jadi berhubungan dengan usaha-usaha untuk menyelesaikan atau mengatasi masalah yang muncul ya. Selanjutnya ada coda teman-teman ya. Original stage giving an overall evaluation of the events may state how the characters have changed or what has been learned. Jadi ini adalah optional stage ya, stage yang opsional teman-teman ya, yang memberikan
evaluasi secara keseluruhan tentang kejadian-kejadian tersebut ya. Mungkin saja menyatakan bagaimana karakter-karakter yang terdapat di dalam cerita tersebut sudah berubah atau apa yang sudah dipelajari, teman-teman. Oke teman-teman, I think that's all for today's material. Mungkin hanya itu saja teman-teman untuk materi kita pada kesempatan kali ini. Thank you so much ya for learning together and for watching this video lesson. Terima kasih sekali telah belajar bersama dan telah menonton video ini teman-teman ya. So let's close our class today by saying stay happy, stay healthy, and have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, everyone. See you next time.